Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk satu kali lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan setiap harinya itu dapat menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang kami khususkan ini buat mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan Injil Matius 19 ayat 16 sampai 30. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-27 saja. Silakan Bapak Ibu boleh memperhatikan dan membaca keseluruhan dari bagian ini. Injil Matius 19 ayat 16 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Bapak Ibu Saudara, dunia tempat kita tinggal ini membiasakan kita untuk memperhitungkan untung rugi dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita memulai sesuatu atau ingin mengerjakan sesuatu, kita pasti akan mempertimbangkan keuntungan apa yang akan kita dapatkan. Ketika kita memulai usaha baru atau memulai pekerjaan, kita pasti akan memperhitungkan supaya keuntungan yang kita dapatkan itu lebih besar daripada modal yang kita keluarkan. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, siapa sih di antara kita yang mau rugi? Tentu saja tidak ada, bukan? Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali pola pikir seperti ini juga kita terapkan dalam relasi kita dengan Allah? Pernahkah ada di antara kita yang berpikir, saya sudah lama mengikut Tuhan, saya sudah lama melayani Tuhan, kenapa pergumulan saya nggak selesai-selesai, masalah saya nggak selesai-selesai, pergumulan malah makin menjadi-jadi, saya malah sakit, keluarga saya makin bergumul, keuangan tetap aja sulit, usaha juga kayak gini-gini aja, studi, pekerjaan anak-anak juga sulit, relasi dengan anggota keluarga makin berantakan. Jadi, saya dapat apa ketika saya mengikut dan melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ayat yang saya bacakan tadi diawali dengan kisah pertemuan antara Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya. Seorang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Perbuatan apakah yang dapat saya lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab, "Semua yang ada di dalam hukum Taurat." Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, seorang muda yang kaya itu dengan lantang berkata, "Saya sudah melakukan semuanya. Lalu apalagi yang kurang?" Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah, jualah semua yang engkau miliki dan berikanlah hasilnya kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Lalu datanglah ke sini dan ikutlah aku." Saudara mendengar jawaban itu, pergilah orang muda itu dengan sedih. Kenapa? Karena hartanya sangat banyak. Bapak Ibu Saudara, setelah percakapan dengan orang muda yang kaya itu, di ayat 27 yang tadi saya bacakan dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Bapak Ibu Saudara, sekilas mungkin kita akan melihat ada perbedaan yang kontras antara orang muda yang kaya tadi dan para murid. Orang kaya itu tidak berani meninggalkan kenyamanan dirinya. Sedangkan para murid, mereka sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bukankah orientasi hati mereka sama saja sebenarnya? Keduanya sama-sama memikirkan kenyamanan diri. Bapak Ibu Saudara, mengikut Kristus bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, ganti semua hal yang sudah kita tinggalkan. Tetapi mengikut Kristus adalah tentang apa yang telah Kristus kerjakan secara total bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mempertanyakan hak kita, untuk menuntut hak kita. Seorang misionaris yang bernama Charles Stout pernah berkata, "Jika Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan mau mati untuk saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar jika itu dipersembahkan baginya."
Bapak Ibu Saudara, keadaan kita hari ini itu sudah jauh lebih baik daripada yang pantas kita terima. Maka maukah kita melakukan apapun, mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan tanpa memikirkan kenyamanan diri kita sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan, terus ingatkan kami bahwa keadaan kami hari ini itu sudah jauh lebih baik daripada yang pantas untuk kami terima. Biarlah ingatan itu Tuhan dapat menolong kami untuk melakukan apapun, mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan, tolong sanggupkan kami untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.